Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sayyidul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, wattaqullaha ayyuhal muslimun haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama cerdik pandai, serta para hadirin wa hadirat, awal musyahidin awal musyahidat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Asy-Syuhada. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk bersama-sama di salah satu dari rumah Allah yang paling dicintainya, dalam suatu majlis yang insya Allah termasuk majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Kenapa tidak? Karena di dalamnya dibaca kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah adalah sebaik-baik perkataan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang senantiasa diberikannya. Semoga nikmat ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur selalu. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita ikuti, kita turuti dan kita teladani, karena itulah jalan menuju surga, jalan yang telah dibentangkan oleh As-Sayyid Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita ilmu yang benar, pemahaman yang benar, serta pengamalan yang benar dengan landasan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan al-aqidah, dengan keyakinan yang mesti kita yakini tentang apapun yang Allah inginkan dari kita, dan bagaimana akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lahirlah kitab ini, Aqidatus Salaf
ashabil hadis. Pada pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, mudah-mudahan masih lupa, kita telah membahas atau telah memperkenalkan penulis sedikit dari sekian banyak yang ditulis tentang kelebihan dan kebesaran serta kedudukan penulis di kalangan para ulama yang menulis, sehingga dengan demikian kita tahu kedudukan beliau, karena memang nilai sebuah perkataan, sebuah tulisan tak lepas dari kedudukan siapa yang mengatakan dan siapa yang menuliskan. Beliau adalah Imam Abu Uthman As-Sabuni rahmatullahi ta'ala alaih, yang wafat tahun 439. Dah lupa lagi, atau antum bikin saya ragu jadinya. 430? Betul 39? Syekh bilang 400? 439? 420? 424? Jazakallah khairan. 449. 449. Sah? 49 wa 400. Allah musta'an. Sama-sama salah gitu ya. Jazakallah. Antum betulkan. Ya. Kalau antum salah, saya jadiin betulkan kesalahan saya. 449. Jazakallah khair. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Dan kenapa kitab ini lahir? Kenapa lahir kitab-kitab tulisan tentang ini? Padahal di zaman Nabi kan tak ada kitab kecuali Al-Quran dan hadis. Tak ada kitab Nahu, tak ada kitab Saraf, tidak ada kitab Usul Fikih, tak ada kitab Fikih, tidak ada kitab tidak ada. Tapi mereka lebih berilmu dari kita hari ini. Sah? Mereka lebih paham dari kita dan lebih saleh daripada generasi kita. Padahal kitabnya tidak ada. Tetapi sepakat semua ulama bahwa ulama yang paling alim adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, mereka selalu mendahulukan perkataan as-salaf, para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, atas perkataan mereka sendiri, kecuali kalau bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dikompromikan. Tentu mereka kembali kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada, tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa lahir kita ini? Karena sebagian orang mengklaim bahwa akidah yang dinisbatkan kepada as-salaf adalah akidah yang berdasarkan pada logika yang tidak sehat, yaitu logika yang berujung pada masalah tafwid dan ta'til atau ta'wil. Jadi mereka mengklaim bahwa sahabat itu metodologinya, cara memahami akidahnya yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah adalah dua saja jalan. Satu, mengganti makna yang asli dengan makna yang tidak asli, mengganti makna yang hakiki dengan makna majazi. Tentu saja kalau makailah majazi, masuk babnya bab tasbih atau bab analogi, itu kiasan.
Seperti saya melihat singa sedang khutbah, tak mungkinlah singa sedang khutbah. Rupanya khatibnya seperti singa, buas. Khatibnya pemberani seperti singa. Nah, ini bisa dimaknai dengan majaz. Apa sebab? Bisa ditasbihkan sesuatu yang terlihat dengan yang terlihat. Tapi kalau dalam hak Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa ditasbih, dimajazkan. Apa sebab? Karena kalau dimajazkan akan terbayanglah sifat yang dimaksud di dalam sifat Allah itu yang menyerupai sifat makhluk. Maka ketika itu yang dilakukan, maka terpaksalah ditolak dengan alasan ganti onderdil. Ya, ini bahasa saya aja, bukan bahasa ilmiah ini ya. Diganti makna hakiki dengan makna majazi. Nah, majaz yang seperti ini demi bahasa ini batil. Karena majaz itu baru berlaku bila menyerupakan, mentasbihkan sesuatu yang punya kemiripan dan kesamaan dengan yang dimajazkan tadi. Jelas? Maka khatib yang terlihat di atas mimbar itu tidak kita angkari. Oh, saya hari ini siapa yang khutbah? Singa podium misalnya. Hari ini siapa yang ceramah di Masjid Syuhada? Singa padang pasir. Nah, misalnya. Kenapa? Karena pemberani. Nampak yang singa pemberani, ini juga pemberani. Yang seperti ini boleh. Tetapi kalau memajazkan sesuatu yang tidak terlihat kepada sesuatu yang terlihat, ini namanya menyamakan dua hal yang berbeda. Ini namanya qiyasun ma'al fariq, yaitu mengkiaskan sesuatu yang berbeza, maka fasidul li'tibar, maka hasilnya fasid. Jelas? Jelas? Dulu di zaman Nabi tidak perlu dijelaskan itu. Mereka paham mana yang bisa ditasbih, mana yang tidak bisa ditasbih. Tapi setelah rusak pemahaman orang, lahirlah ilmu-ilmu akidah seperti yang kita akan baca ini. Supaya orang jelas, supaya nanti tidak ada lagi yang klaim, dan pasti ada juga, bahwa akidah ini hanya diwariskan dari Ibnu Taimiyah. Yes ya, wafat 620, enggak, lahirnya 620 sekian. Baik, kaum muslimin dan muslim, dianggaplah ia sebagai temuan atau ciptaan, ini bahasanya diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Padahal akidah ini sudah ada sejak lahirnya Islam. Oh tidak ada ulama yang bahas di kalangan salaf. Ini ulamanya jauh lebih dulu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir 392, wafat tadi ada, alhamdulillah, ada hafal sekarang, masya Allah. Dia mulai jadi muhaddis sekarang ni. Kaum muslimin dan muslimat, 449, berarti 2 abad lebih mendahului Ibnu Taimiyah. Nanti akan ada lagi sebelum ini, akan ada lagi Ibnu Khuzaimah, wafat di awal abad keempat, dan akan ada lagi sebelumnya lagi Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i dalam usul sunnah dan seterusnya. Kalau ini tamat, insyaAllah kita baca lagi yang lebih sampai nanti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan temuan. Oleh sebab itu lahirnya kitab-kitab ini, semakin banyak kitab, bukan karena kita lebih hebat, tidak. Bukan seperti kata Abul Ala Al-Ma'arri, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'uhu al-awailu. Saya walaupun datangnya belakangan bisa menemukan sesuatu yang tak didapatkan atau bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum saya. Bukan berarti lebih hebat. Abul Ala Al-Ma'arri, penyair di zaman Bani Abbasiyah, ia terkenal dengan apa namanya, tidak usahlah kita sebutkan ya, karena tidak bagus. Tetapi maksud beliau adalah bukan lebih hebat dari Imru'ul Qais wala Amru bi Abi Salma, dan bukan lebih hebat dari An-Nabi Ghazubiyani atau Taraf ibn al Sahibul Mu'allaqat, tidak. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang belum ada di zaman dulu, tak tersebut dalam syair, ada di masanya, maka dia sebutkan dalam syair sekarang. Kalau antum nak tuntut nanti seorang pujangga bicara tentang pesawat terbang, tak mungkin ada di pujangga zaman jahiliyah.
tentang kehebatan pesawat terbang. Pitobang apa ya? Pitobang tenang. Tidak akan ada dalam syair-syair dahulu. Ini yang dimaksud oleh Abu Al-Mardi, yang tak sebut di syair dulu saya sebut sekarang. Jelas? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tetap saja as-salafus salih adalah lebih hebat dan lebih afdal, lebih utama dari al-khalaf yang belum tentu saleh. Kalau salaf langsung melekat kalimat salehnya. Nah, sekarang orang ingin melekatkan manhaj ta'wil, yaitu mengganti makna asli, makna hakiki dengan makna majazi, yang dalam hal ini secara bahasa tak benar karena mentasbihkan dua hal yang berbeda, yang abstrak dengan yang konkret. Kalau terpaksa pakai bahasa mujawab kan ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ndaklah pakai bahasa itu kecen nak ngerti doang ge. Harus pakai bahasa mujawab lagi Pak Haji. Kalau ndak pakai paham nih, ndak ilmiahnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, menyerupakan, mentasbihkan dua hal yang berbeda itu fasid. Maka hasilnya fasid. Hasilnya rusak. Oh, ndak. Ada pula manhaj yang lain dilakukan oleh sahabat, yaitu maknanya yaitu ta'til, yaitu makna asli tidak diketahui. Berarti datang Al-Quran maknanya kosong. Kami beriman kok Allah istawa misalnya, tapi maknanya kami tidak tahu. Berarti apa yang mau diyakini? Huruf istawa saja yang diyakini. Paham saya? Apa makna istawa? Tidak tahu saya dah. Apa sebab? Rasul juga tidak tahu. Terus apa yang mau diyakini? Kalau memang itu maknanya, kenapa antum berbeda pendapat dengan kita? Berarti harus ada makna. Kalau tidak, namanya Al-Quran main-main. Lalu jangan katakan, oh enggak, kan ada juga kalimat-kalimat dalam Al-Quran seperti misal alif lam mim sad dan seterusnya. Ikhwani fillah, ini alif lam mim sad atau alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ain sin qaf kaf ha ya ain sa dan seterusnya, itu bukan kalimat dalam bahasa Arab, bukan kalam. Coba alif sampai kalam, Syekh? Naam. Alif, apa makna kalam? Apa makna kalam? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu biwada'. Nah, alif lam mim kalam, huruf, al-huruful muqatta'ah yang diucapkan oleh Rabbul Alamin. Makanya karena dia tidak masuk dalam istilah kalam dalam bahasa kita, maka kita tidak memahami maknanya. Tetapi ketika Allah berbahasa dengan bahasa Arab yang masuk dalam definisi al-kalam menurut kita, maka dia bermakna. Kalau tidak bermakna berarti ghairu mufid. Ghairu mufid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ada orang nak mencoba menjadikan as-sahabatu radhiyallahu anhum wa tabi'in dan a'immah al-arba'ah dan selain mereka, keyakinannya kalau tidak takwil berarti tafwid. Takwil mengganti makna asli dengan makna yang tidak asli, atau makna hakiki dengan makna majazi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau tidak sama sekali, maknanya dicabut, tak ada artinya. Berarti sahabat tidak memahami makna kalimat-kalimat yang berisi keyakinan atau akidah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena maknanya kosong. Maknanya kosong. Dan ini mustahil Allah main-main menurunkan Al-Quran, apalagi berkaitan dengan zatnya tabaraka wa ta'ala serta sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dia suruh kita memeras keringat, memeras pikiran, ujung-ujungnya tidak tahu artinya, atau arti yang disebut tak dimaksud. Subhanallah. Lalu dianggap ini sebagai keindahan bahasa Al-Quran. Indah apanya? Indah apanya? Maknanya nggak ada, atau makna yang itu maksud tidak langsung dipahami? Di mana indahnya? Padahal tuan-tuan yang mengatakan dalam bahasa balaghah, khairul kalam ma qalla, khairul kalam ma qalla. Lalu pokok kaji darun Pak Syekh,
Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah sedikit lafaznya, jelas tunjukkan maknanya. Ini sudah banyak lafaznya tidak jelas maknanya. Berarti sebaik-baik kalam, maka bertentangan langsung di perkataan Nabi SAW, khairul kalami kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu lahirlah kitab-kitab ulama, khususnya di kalangan mutaakhirin, di kalangan muhaddisin, untuk menjelaskan, wahai kaum muslimin, kalian jangan tertipu oleh orang-orang ahli kalam, jangan tertipu oleh orang-orang Mu'tazilah, jangan tertipu oleh kaum Jahmiyah, jangan tertipu oleh kaum Kullabiyah yang ingin mengklaim bahwa salaf adalah seperti ini, maknanya sahabat adalah seperti ini. Ini adalah klaim belakangan. Padahal dulu para a'immatul kalam dulu mengatakan dengan lantang, dan itu sudah kita hafalkan dari dulu, bahwa as-salafu aslam, salaf itu lebih selamat, wal khalafu a'lam wa ahkam, dan khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijaksana. Dulu mereka sendiri yang memisahkan antara as-salaf dengan khalaf. Tapi ketika nama as-salaf sekarang diperebutkan, akhirnya mereka mengklaim bahwa salaf adalah seperti mereka. Lalu hilanglah keyakinan tadi bahwa as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Makanya dulu para ulama menolak pernyataan ini, ulama sunnah dulu menolak perkataan ini dengan mengatakan, la kaifa yakununa aslam wa laysu bi'a'lam wa ahkam. Bagaimana mereka lebih selamat padahal kurang ilmu dan kurang bijak? Maka yang betul ungkapannya adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. As-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, dan pasti lebih selamat. Tidak mungkin dia lebih selamat ilmunya kurang. Mungkin? Tidak mungkin lebih selamat dia lebih hikmah. Padahal hikmah itu maknanya isabatul haq. Ini adalah pernyataan yang sangat bertentangan, kontradiktif awal dengan akhirnya. Maka yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam, wal khalafu duna zalik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu pernyataan itu datang dari kaum khalaf. Sekarang kaum khalaf ingin mengklaim salaf seperti mereka. Jadi subhanallah, berkembang seperti itu terus. Dulu sunnah, ahlul kalam tak mengaku sebagai ahlus sunnah, tak mengaku sebagai ahlus sunnah. Setelah itu datang dari ke zaman, akhirnya karena dalam hadis disebutkan yang selamat itu adalah ahlus sunnati wal jamaah, akhirnya diklaimlah yang menghidupkan sunnah dengan sebenarnya, baik akidah, ibadah, muamalah dan ibadat sekecil-kecilnya sampai garuk kepala pun kalau bisa pakai sunnah, dianggap ahli sunnah palsu atau KW. Tapi kalau yang ambil sunnah sebagian, tinggal sebagian, yang diterima pun juga tidak sepenuhnya diterima, dengan makna kalau cukup sunat tak perlu dikerjakan, kalau makruh nggak apa-apa dikerjakan. Ini ahli sunnah asli, original, asil. Ini asil, tapi bukan air minum asil katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gimana ini kaum muslimin? Orang yang nak nerapkan dari cara melangkah keluar masjid, masuk masjid, mulai masuk rumah, apa yang diucapkan, tidak bergeser dari apa yang Nabi lakukan dan tunjukkan, lalu dikatakan ini sebagai ahlu sunnah palsu. Lalu yang menambah atau tidak melaksanakan kebanyakannya dianggap sebagai ahlu sunnah asli. Saya tidak tahu logika apa yang dipakai ini. Logika apa yang dipakai? Jelas, orang yang takut mengerjakan sesuatu yang tak ada dalilnya dalam sunnah, dan orang yang berani mengerjakan sesuatu yang tak ada dalam sunnah, yang pertama dikatakan tidak asli, yang berani merubah-rubah sunnah dianggap asli. Di mana aslinya? Syekh, beli motor nanti, antum punya duit banyak kan? Iya kan? Bilang iya kan, biasa tahu. Beli motor satu lagi, baru-baru gitu, baru ke plastik. Yang satu antum modifikasi, ya,
yang motornya model Jepang, sudah itu ganti lampu yang model Jepang ini dengan made in China. Jelas? Ada dulu nama satu semua, Honda satu semua. Stasi ngolah suaranya. Apa sih nama saya? Nggak ada dulu soto satu ya. Artinya lalu pun anggawa ini tekanang ini kaum muslimin muslimat yang syahidnya jelas. Sekarang beli dua, satu tak antum rubah sedikit pun. Misalnya motor Beat lah ya, murah. Yang paling murah begini, apa? Cakap pasal awak tanya ke nyata lah. Kau muslim. Honda lah sejenis Honda. Beli Honda dua saja yen dia usia. Yang saja digadia-gadia. Apa gadia-gadianya? Lihatnya dah. Sign yang harusnya warna kuning buat warna hijau misalnya. Sudah itu tawarkan ke depan lihat, bawa ke showroom, tulis ika dan bau-bau gadia-gadia tadi tulis asli made in Jepang. Kalau yang tadi tak gadia-gadia ini palsu. Kira-kira cayong kat mana? Cayong tak? Pengicu showroom 4.000. Yang asli dibilang, yang tak ada dirubah-rubah dibilang palsu. Yang dirubah-rubah dibilang asli. Ngicua tak? Ngicua tahu mau ngicua? Awak ngicua? Tidak, alhamdulillah. Maka jen mengicua. Yang asli sawi asli, yang palsu sawi palsu. Kami memang tidak asli doji, tapi ogo mahal. Tidak masalah tak? Iya, ikon dah kau set nya dan wali sono sama ogonya. Tapi ni kau dah asli leh, laran tambah-tambah. Ndak nyancak ustaz dia sign podo kuning simpel apa nama silau ada. Lebih elok hijau tadu mata nengok dah. Gitu kan. Sabun macam itu kau dah asli, tapi ogo kau mahal ustaz, masuk modal, ndak masalah tak? Ikan ndak boba sabun palsu boba sabun asli itu apa nomor? Tentunya ngicua. Jadi jen jadi pangicua. Jadi lu jujur aja lah. Memang kami tidak asli dah, tapi ogo mahal. Tidak masalah dah. Sebab biaya Ustaz modifikasi ko biaya. Masuk anggaran ke? Masuk anggaran. Tidak ada masalah. Pokoknya kalau nak beli tonton mahal sekian nek ogo. Tapi kalau nak asli ko jalan tak masalah dah. Tapi jujur. Kira-kira ke mana ni tiba bilion doang nak asli atau tidak asli? Itu tidak buat jujur kadang kira. Nya kalau jujur mereka dibali dia orang non asli. Sebab macam mereka kalau orang jujur je kebenaran, taji sabun macam mereka. Syekh ika ki asli dari Nabi SAW. Non ika ada aslinya cuma labu bahasa kene. Kan jujur kan? Mana je pilih? Nombor batun asli. Siapapun yang mencintai Nabi SAW dengan sejujur-jujurnya pasti memilih yang dari Nabi SAW. Apa sebab? Ini langsung apa namanya? SNL standarisasi langit gitu. Standarisasi langit. Kalau ini buat bumi, mana tinggi langit pada bumi? Mana tinggi langit pada bumi? Mana tinggi mutu produk langit atau produk bumi? Produk langit, alhamdulillah. Kalau jujur macam itu, pasti semua orang cari yang asli. Ya tak? Pasti cari yang asli. Sang sifat awak je guys. Nan pura-pura dengan asli. Mana orang suka kerana asli nan pura-pura. Dan pura-pura pemuaran saat ini. Kalau jujurnya bun, kalau jujur dan sawano dan pemuar tapi dapat apa dan pemuarnya, dan seorang dan dapat apa walaupun di belakang apa sama tetap pemuar. Mana pilih? Ulang dia. Ya,
ada orang misalnya nak nawarkan anak gadi ke ustaz, misal ya, bawa dua nan seorang kah ndak aslian cak ustaz dek balepo nya tu balepo dek pakai okey apa nama balepo bermakeup apa nama orang babodak dia babodak. Kalau non seorang kah aslian cak ustaz, pilihan mana? Syekh pilih cepat gape mana pilih non asli atau tidak asli? Itulah kalau jujurnya menjalan pasti orang pilih yang asli. Cuman ketika tak jujur ancak kau dua ustaz dek patut motor awak cara nengok aja ustaznya. Kalau ustaz tengok sang duit kau ancak ital tapi tengok taswir itu ancak ikolenya hati-hati gua je milih aja dik akhirnya terpaksa cabut-cabut tak sampai micang dah anak ikut lapaknya kan sama contohnya kan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andai antum jujur sebutkan ini asli, ini bukan asli, insya Allah orang pilih yang asli. Oleh sebab itu dituntut kepada kita untuk menyampaikan yang asli. Kalau ada yang modifikasi, sobin tahu orang. Walaupun ogol ya, lagi tinggi tak masalah. Dan yakin uang milion dan ogol murah asli, bodoh ogol mahal, tidak asli. Paham? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang nak menjajakan yang tidak asli tapi dibungkus asli, yang asli dibungkusnya tidak asli. Akhirnya tentu selera orang pasti menuju ke yang asli. Atau dengan cara ini produk Cina tetapi disabun di Jepang konyanya nyekosan di Cina bawa ke Jepang di stempel produk of Japan. Ya akhirnya kosan dibuat di Cina. Cuba kok jujurnya iko sono buatan Cina pak cuman pak ekspor ke Jepang tu balik dengan harga Jepang. Apa je boleh? Apa je boleh? Ndak amun produk Jepang asli lah. Apa sebab Cina biasa buat modifikasi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau jujur orang pasti. Makanya lahirlah cap-cap baru bahwasanya yang asli itu dianggap palsu. Yang palsu itu itulah yang asli. Apa sebab? Sebab pandai membungkus dengan bungkusan yang asli. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Makanya standar-standar itu harus kita pahami dengan benar kaum muslimin. Memang keedahnya adalah ketahuilah yang benar, antum tahu mana yang salah. Tapi kalau tahu yang salah pun tak akan kenal, apalagi yang benar. Yang seterang, jalan seterang-terangnya pun aku tak mau ikuti. Apa sebab? Sebab sopir saya tak mau ikut situ Ustaz, ikut yang lain. Ya, macam kami dalam perjalanan kemarin, ya, sebenarnya jalan yang pas ke kiri, tapi karena pemimpin jalan ikut depan, ikut ke depannya. Padahal lah joleh salah dah joleh salahnya. Apa sebab? Nya terlalu percaya ke nanti depan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Baik, barangkali untuk sekedar pengantar itu sudah cukup. Kita lanjutkan atau kita hentikan sampai di sini dulu? Masih ada waktu lah? Masih? Baik, kita masuk. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Karena zaman ini orang sudah mulai pula mengungkit-ungkit sanadnya. Padahal untuk diketahui kaum muslimin, hari ini sanad tak diperlukan lagi. Kalau diperlukan lagi sanad, nanti tuntut wajib sanad semua, tidak sah agamanya kecuali pakai sanad. Ini bahaya. Yang kedua, hari ini sanadnya rata-rata banyak diisi orang-orang muttahamin bil kadzib, yang terancam atau tertuduh berdusta. Sebab kaedah muttaham bil kadzib itu kalau diterapkan kaedah ahli hadis dalam ilmu mustalah, muttaham bil kadzib orang yang pernah berbohong satu kali dalam pembicaraannya sesama manusia. Sekarang saya nak tanya, tolong tunjuk tangan di antara tuan-tuan yang tak pernah berbohong selama hidupnya. Tunjuk tangan. Balipet tangan. Ini belum terbukti berbohong dalam hadis Nabi. Kalau sudah terbukti berbohong dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, baik sengaja maupun tidak,
baik sengaja maupun tidak, maka sudah. Kalau yang sengaja langsung jadi kadzab, pembohong besar, walaupun hanya dalam suatu hadis dia berbohong. Ada hadis palsu, dia tahu itu hadis palsu, maka diriwayatkan juga tanpa menjelaskan dan dijadikannya dalil, maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis dan dia ragu itu hadis palsu atau bukan, dusta atau bukan, maka tetap diriwayatkannya, maka orang ini termasuk salah satu dari dua orang yang berbohong atau salah satu dari orang-orang yang berbohong. Makanya tidak ada yang berani loh. Ya, siapa yang tidak pernah duto, alhamdulillah tidak ada berani. Nah, sanad-sanad zaman sekarang ini tidak muktamad lagi. Jadi kalaupun ada sanad, tapi bukan untuk menjadikannya sebagai landasan terima atau tidak riwayat. Paham? Sebab apa? Karena hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan athar-athar sahabatul kiram, bahkan athar dari at-tabi'in al-izam, semuanya sudah dibukukan oleh ulama-ulama besar kita dengan sanad-sanad yang muktamad, yang penuh dengan orang-orang yang tak pernah berbohong di antara mereka dalam kehidupannya, orang-orang yang tak tercatat berbohong. Wallahul musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau nak sanad juga hari ini kebanyakan mungkin tidak muktamad karena penuh dengan orang-orang yang suka iya. Tapi saya tidak duduk antum dusta, tidak, tapi tidak sedikit hari ini atau hampir semua kita pernah berdusta. Sampai-sampai ketika anak ngajar di kampus, ketika masuk dalam contoh muttaham bil kadzib, contoh tentang fasik, ketika berbicara tentang adalatul rawi yang adil, itu orang yang bebas dari sebab-sebab kefasikan. Lalu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar, apa makna fasik? Adalah irtikabu kabiratin atau israrin ala saghiratin, yaitu melakukan satu kali dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Ini namanya fasik. Lalu saya tanya kepada mahasiswa, apa contohnya dosa kecil? Apa contohnya dosa kecil? Maka diantaranya ada yang menjawab, contohnya dusta, Ustaz. Subhanallah, dusta termasuk dosa kecil. Tapi saya berbaik sangka mungkin dia salah dengar. Ya, mungkin salah dengar. Apa dosa di waktu kecil? Dosa di waktu kecil yaitu berdusta. Jadi dusta sudah jadi dosa kecil di zaman ini. Di zaman ini sudah jadi dosa kecil. Sangat kontras sekali dengan zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia katakan, innakum latarawna minaz zunubi, yakni ahwan, lebih kecil. Nah, dosa-dosa itu kalian anggap kecil. Wa kunna na'udduhu minal kabair, padahal di zaman Nabi kami menganggapnya dosa-dosa besar. Dan apalagi di zaman kita. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan sanad hanya sekedar menghidupkan sunnatul ulama, yaitu sunnahnya ulama dalam meriwayatkan kitab-kitab riwayat-riwayat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sanad dari orang-orang yang masyhudi lahum bisidq, orang-orang yang direkomendasikan dengan selalu bersikap benar, jujur dan seterusnya, dan dijauhkan daripada orang-orang yang sering berdusta atas nama agama. Wallahul musta'an. Kayaknya waktu sudah masuk. Baik, kita azan dulu dan kita lanjutkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, sanad kitab ini yang seperti ditemukan dalam Sama'at, yaitu tanda kitab ini dulu pernah dibaca oleh para ulama-ulama besar, di antaranya Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala, kemudian Imam Ad-Diya Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mukhtara, Hadits Al-Mukhtara. Kemudian sanad kitab ini juga bersambung sampai ke penulis Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul kitabi ila muallifih. Sanad kitab ini kepada penulisnya. Akhbarana Qadil Qudat bin Dimashq Nizamuddin Umar ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih As-Salihi Al-Hambali ijazatan musyafaha, telah memberitakan atau menceritakan kepada kami sanad kitab ini Qadil Qudat, qadinya para qadi, itu mahkamah, ketua mahkamah agungnya lah lebih kurang, di Damaskus atau di Damsyik kata orang Melayu. Nizamuddin Umar bin Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih As-Salihi Al-Hambali ijazatan musyafahatan, dengan ijazah secara lisan. Qala akhbarana Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn al-Muhib al-Maqdisi ijazatan in lam yakun sama'an, itu ijazah ini melalui al-Muhib al-Maqdisi, yaitu ijazah izin meriwayatkan in lam yakun sama'an, atau mungkin sama'. Qala akhbarana Syaikhan, dia berkata telah menyampaikan hadis atau telah menceritakan sanad kitab ini kepada kami dua orang syekh, Jamaluddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Shakkar, dikenal dengan Ibnu Shakkar, wa Abu Abdullah Muhammad ibn al-Muhib Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisiyan, dua orang dari Baitul Maqdis. Qala al-awwal, berkata yang pertama yaitu Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Umar bin Shakkar, akhbarana Ismail ibn Ahmad ibn al-Husain ibn Muhammad al-Iraqi sama'an. Qala akhbarana Abu al-Fath, dia berkata setelah menyampaikan berita ini kepada kami Abu al-Fath Abdullah ibn Ahmad al-Khiraqi ijazatan, secara ijazah.
Wa qala ats-tsani, yang kedua berkata, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhib bin Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, akhbarana Ahmad ibn Abdid Daim, ma'ruf ibn Abdid Daim bin Muslim rahimahullahu ta'ala, qala wa akhbarana al-muhaddits, dan dia berkata dengan sanad yang kedua, telah memberitakan kepada kami al-muhaddits Tajuddin Muhammad ibn al-Hafiz Imaduddin Ismail ibn Muhammad ibn Bardis al-Ba'li fi kitabih, dalam kitabnya. Qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn al-Khabbaz shifahan, secara lisan. Akhbarana Ahmad bin Abdid Daim, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Abdid Daim ijazatan, secara ijazah. Ini kalau dengar ini tuntun agak berat nih. Subhanallah. Tauhid kau nong belakang. Kalau tauhid sama belakang tanya. Masya Allah, mati lampu habis ilmu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan. Qala akhbarana Ahmad bin Abdid Daim ijazatan illam yakun sama'an, menyampaikan berita ini, maksudnya sanad kitab ini kepada kami Ahmad bin Abdid Daim ad-Dimashqi, ma'ruf dikenal dengan Ibnu Abdid Daim, ijazatan, secara ijazah, illam yakun sama'an, kalau bukan sama, artinya didengar langsung dari syekh. Qala akhbarana al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi, telah menceritakan kepada kami sanad kitab ini al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi, ijazatan, secara ijazah. Abdul Ghani al-Maqdisi penulis kitab Umdatul Ahkam, penulis kitab Umdatul Ahkam, yang ada pelajaran di sini Umdatul Ahkam. Baik, qala akhbarana al-Khiraqi sama'an, telah menyampaikan kepada kami secara sama al-Khiraqi, yang tersebut dalam sanad sebut Abdul Fatih Abdullah bin Ahmad al-Khiraqi. Qala akhbarana Abu Bakar Abdurrahman ibn Ismail as-Sabuni, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdurrahman bin Ismail as-Sabuni. Abu Bakar Abdurrahman ibn Ismail, Abdurrahman bin Ismail as-Sabuni, anak penulis langsung, anak penulis langsung Abu Uthman as-Sabuni. Qala haddatsana walidi Syekhul Islam,
telah menceritakan kepada kami ayahku yang digelar tadi sebelum kan tersebut Syekhul Islam, digelar dengan Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman, yaitu Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahim fadzakarah. Lalu dia sebutkan isi kitab ini. Kemudian perawi kitab ini kembali menyebutkan sanadnya, wa akhbarana qadil qudat, telah menceritakan pula kepada kami qadil qudat, qadinya para qadi, hakimnya para hakim, Izzuddin Abdul Rahim bin Muhammad bin Al-Furat Al-Hanafi, dikenal dengan Ibnul Furat, salah seorang pembesar ulama fikih Abu Hanifah. Ijazatan musyafahatan, ijazah yang disampaikan secara lisan. Qala akhbarana Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Manbaji, telah menyampaikan kepada kami sanad ini atau kitab ini Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Manbaji. Qala akhbarana Al-Jamal Abdurrahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Shakkar, telah menyampaikan kepada kami berita atau kitab ini akhbar Al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Shakkar Ad-Dimashqi, yang tadi binassihi dengan nasnya. Qala, dia berkata. Jadi kitab ini diriwayatkan dari jalur ulama-ulama besar dan alhamdulillah dari berbagai mazhab fikih. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seperti kata yang saya sebutkan dalam muhadarah sebulan yang lalu, seperti Ibnu Subki mengklaim bahwa tidak ada ulama besar Syafi'i kecuali Asy'ari, ini wallahu alam, beliau karena fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan ahli kalam. Kalau tidak, seperti kata Ibnu Qayyim dalam Ijtima'ul Juyushul Islamiyah, dan dibuktikan dengan maraji' referensi yang menyebutkan di antaranya kitab ini, bahwasanya tidak sedikit, tidak kurang dari 500 atau sampai 2000 orang ulama di antaranya Syafi'iyah yang tidak menyetujui pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari di periode kedua, walaupun al-mutaakhirin mengingkari periode ketiga. Ala kullian diikuti terjadi periode ketiga atau tidak, yang jelas ulama Syafi'iyah banyak yang tidak menyetujui akidah Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah, rahmatullah. Ala kulli hal, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ada yang dari mazhab Hanafi, sebagaimana As-Subki juga mengatakan saya tidak tahu ulama Hanafi kecuali bermazhab Maturidi, juga keliru besar. Kalau ada masanya nanti insyaAllah akan kita sebutkan kekeliruan ini. Dan hari ini masih diadopsi perkataan As-Subki ini oleh tidak sedikit ulama zaman ini, bukan hanya da'i, ulama zaman ini dengan sengaja menukil perkataan As-Subki bahwa 99% atau 90% ulama dunia bermazhab atau kaum muslimin di dunia bermazhab Asy'ari atau Maturidi dan seterusnya. Ini klaim tidak dibuktikan dengan data, tetapi hanya pakai kira-kira. Kenapa? Karena kebanyakan ulama, misalnya di negeri ini kebanyakan ulama ahlul kalam memang dalam masalah akidah. Tapi apakah orang awamnya sepaham? Tidak. Wallahu alam. Sebab kebanyakan orang awam ketika ditanya di mana Allah, jawabannya kemana? Nunjuk ke atas. Ini tersudah ketentuan yang di atas, Ustaz. Ini sudah takdir Allah yang di atas. Jangan lupa berita kepada yang di atas. Bahkan yang mengingkari Allah di atas, tunjuknya selalu nunjuk-nunjuk ke atas. Padahal lisannya mengatakan jangan tunjuk ke atas, tak boleh. Tapi setiap bicara nunjuknya ke atas. Tidak bisa dipungkiri, ini gerakan fitrah. Secara fitrah, ya Allah katanya, enggak ada ke atas. Minta pada Allah, enggak ada juga ke atas. Allah musta'an. Ini sabotase. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang mengaku lisannya
yang lisannya sering mengingkari Allah di atas, tapi matanya selalu menengadah mukanya selalu menengadah ke atas. Bila dia menunjuk tentang Allah, bicara tentang Allah, nunjuknya ke atas. Sah? Dan bahkan tidak jarang dia mengatakan dengan lisannya juga tanpa sengaja, ini sudah ketentuan Allah yang di atas. Tapi subhanallah, pas ngaji akidah hilang di atasnya. Salah tunjuk tadi, gigit jari sampai lokam. Gigit jari sampai lokam karena salah tunjuk. Allahul musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah, kalau ada yang mengklaim bahwa kebanyakan mereka bermazhab ahli kalam, ini adalah perkataan yang tidak berdasar fakta, tetapi hanya klaim, walaupun dikatakan oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i seperti Ibnu As-Suki, dan diaminkan oleh orang-orang yang setelahnya, karena kebanyakan kita tidak merujuk kepada aslinya. Kebanyakan kita tidak merujuk kepada aslinya, karena kebesaran nama Ibnu As-Suki, akhirnya kita tunduk di bawah kebesaran nama itu, lalu dinukil seterusnya dan seterusnya. Tadilah saya katakan, terjemahan kalimat kalbu saja dalam bahasa Indonesia hari ini tak ada yang bisa memperbaiki. Itu kalbu maknanya apa Ustaz? Jantung. Tapi dalam kamus-kamus yang ditulis ulama-ulama besar kita, hati maknanya adalah hati. Untuk membuktikannya nanti pergilah ke Arab, nak ke Mesir, nak ke Jordan, nak ke Arab Saudi, tanya nanti kalau tuan-tuan nak beli hati onta atau hati kambing, bilang nanti kalbu, pasti dapat jantung. Jangan marah nanti sama tukang jagal itu. Saya minta kalbu ya Syekh, kok dikasih jantung katanya. Ya kalbu tu jantung Syekh katanya. Kami orang Arab. Kalau nak beli hati namanya kabid atau kibdah dalam bahasa Ambil, atau kibdah. Nah, ini kesalahan turun-temurun, tak bisa diperbaiki. Tapi jangan bilang salah. Antum lebih hebat dari ulama nanti. Ya tak boleh nak bilang, tak boleh bilang salah. Berarti kata-katakan bukan lebih hebat dari ulama, tapi barangkali ulama dulu silap dia mengartikannya, atau dia melihat syekhnya pula, karena karena hormat pada syekh tak berani dia memperbaikinya, dan itu biasa. Ia seorang murid menghormati syekhnya, sehingga bila syekhnya keliru, apalagi kelirunya tidak termasalah, masa itu aja dipermasalahkan, banyak masalah besar yang harus dimasalahkan lagi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kekeliruan As-Suki ini sampai hari ini diikuti oleh banyak ulama dan dai. Apalagi hilang patut dek K7. Ya, nanti ketemu pun ini kitab, nanti ditakwil lagi. Kenapa ahli takwil memang? Perkataan ulama pun, jangan perkataan ulama, perkataan Allah dan Rasul saja ditakwil. Ndak itu maksudnya tu. Sampai perkataan Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Ini dianggap ditakwil lagi. Jadi semuanya tak selamat dari takwil. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya banyak ulama yang menulis kitab tentang bahaya takwil, seperti Imam Al-Harawi, Zammut Ta'wil, karena takwil itu seperti hantu yang menakutkan, sehingga orang kalau sudah pakai takwil banyak yang tak lurus lagi tafsirnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan binassihi, dengan secara teks dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala nabiyyina ala Muhammadin, semoga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi kiram, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du, dan seterusnya. Kita cukupkan mukaddimah saja pada pelajaran ini. Jadi kaji malam ini hanya mukaddimah. Nanti dia sampaikan, na'am fa inni lamma waradtu Amid Tabaristan dan seterusnya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan bulan hadapan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Bersabar dulu ya, sebab kalau sudah masuk ke dalam kitab nanti tuan-tuan akan banyak termenung lagi, karena kaji berat. Kalau sudah masuk poin-poin nanti ada
Dah mulai. Tapi kalau banyak intermezzonya, banyak jumlah muqtaridahnya, baru bangun kita. Ini apa nih tuh? Dah tuh yang kirim? Enggak. Sebentar tuh ya. Subhanallah. Kebanyakan ustaz, masuk saya tuh. Kebanyakan ustaz sekarang mengaku bersanad atau berbangga dengan sanad. Sanad yang benar itu seperti apa ustaz? Ya, sanad yang benar ini berkaitan dengan turuqut tahammuli wal ada. Turuqut tahammul wal ada. Perlu diketahui kaum muslimin bahwa sanad adalah keistimewaan umat Islam. Seperti kata Imam Abu Ali Al-Ghassani rahimahullah, khussat hadhil ummatu bi thalathi khasa'is. Umat ini diberikan keistimewaan dengan 3 keistimewaan. 1, al-isnad, yaitu sanad. Yang kedua, al-i'rab, yaitu bahasa Arab tu pakai i'rab, tidak sembarang boleh baca. Kalau salah baca nanti salah makna. Wa yukallimullahu Musa taklima. Ya, kalau ini maknanya Allah berbicara kepada Musa. Tapi wa yukallimullaha Musa taklima, yang berbicara adalah Musa. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Mu'tazilah dan diikuti oleh Al-Mutakallimin, bahwa yang berbicara itu adalah Musa kepada Allah. Cuman ketika disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, lalu bagaimana menurut antum wa yukallimuhu rabbu? Wa yukallimuhu rabbuhu, Musa diajak bicara oleh Rabbnya. Siapa yang berbicara di sini? Wa yukallimuhu rabbuhu, Rabbnya berkata kepadanya. Siapa yang bicara? Allah. Karena apa? Kalimat hu dhamir bila jadi maf'ul didahulukan dari fa'il yang zahir. Kembalikan nahu dia aja. Nyada nak nengok lo masuk tu dan ngarati nahu sekene. Ni ada yang sudah belajar nahu dia ada apa je dah. Kalau mau tuntun menjadi guru dah apa dah nak belajar dia. Memang. Dan tak masalahnya kadang ke ustaz harus belajar nahu dia nya. Tak masalah. Nya belajar ke siapa muridnya. Ada jadi guru nahu dan silakan. Ya, tapi enggak siap-siap kena salang mah. Siap-siap kena salang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang gara-gara nahu orang mengingkari kebenaran. Gara-gara nahu, kecek nahu tu alatnya tuan. Kalau lelok mesin jence jo nahu dulu. Kalau lelok bahasa Arab perlu jo nahu le. Kan tak perlu nahu le. Lelok pemahaman perlu nahu. Ndak nahu tu bapa cara nak li pandai bahasa Arab. Nyolah pandai bahasa Arab perlu jo nahu le. Jale, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang orang berbangga dengan nahunya sehingga menolak kebenaran gara-gara nahu. Kadang salah nahu ke, salah nahu. Nah, tidak semua mesti dengan nahu. Tapi bagi yang rusak bahasanya perlu nahu. Makanya nahu adanya setelah bahasa rusak. Kalau sebelum bahasa rusak ada nahu, enggak diperlukan ilmu alat itu. Jadi kembali ke sanad. Nah, sanad ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Kalau umat Yahudi tak ada sanadnya, umat Nasrani tak ada sanadnya, apalagi yang lain. Yang lain kan tak ada, tak bersanad asal dah, hanya temuan manusia saja. Ini mau diturunkan dari langit. Makanya umat Islam diistimewakan ini. Apa sebab? Sebab lahirnya sanad itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ibn Malik dalam muqaddimah Sahih Muslim, bahwasanya maka kullu wahidin minna yasma'ul haditsa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kami langsung mendengar hadis dari Nabi. Ini kadang-kadang ada pula yang cuma mereka tu belajar langsung ke Nabi katanya. Ya akhir jen apa bono ya sih. jen apa bono. Dah lah mungkin akan basuh je Nabi dah, canda klaim sebagian Syekh Sufi kan, yang datang basuh langsung je Nabi kan, ya Allah Ta'ala basuh lagi kira. Bukan, kita bukan itu maksudnya.
Maksud kita belajar ke Nabi itu periksa hadis yang diriwayatkan sahih dari Nabi SAW, kerjakan seperti yang disuruh atau ditunjukkan atau yang dicontohkan. Itu maksud kita itu. Kalau lah ada Nabi mengatakan jangan dibuat yang lain, kan gitu. Yang Nabi ke cendeka, berarti yang Nabi asli kan. Ya wali ke cendeka, nanti wali asli pun tak. Hah? Modifikasi kadang kan. Kalau asli alhamdulillah sami'na wa ta'ana la ra'si wal ain. Tapi kalau seandainya ada modifikasi, mohon maaf saya tidak hobi modifikasi. Saya stang Honda saya biarlah begini aja. Saya tidak suka yang begini, apalagi yang begini. Kan sulit jadinya. Nanti ketangkap polisi kan kena tilang saya. Ya tak? Makanya nanti pas nanti tepi telaga, takut kita kena tilang nanti oleh malaikat. Awak nak ketemu Nabi SAW, nak minum di telaganya, orang dah lapar-lapar pakai cewek nak minum kan, awak kan Cina nengok awi kan, awi itu tuh sama air 2 mil dari kepala. Lalu kita nak ingin minum, oh di situ ada minum telaga Al-Kausar Nabi SAW, banyak ciduk kan, sebanyak ciduk atau banyak bintang di langit. Pas nak masuk masuk ngacipnya, oh tidak sesuai sistem, maaf, kartu apa ndak asar, ndak usah. Apa itu? Terlambat ngurus, ndak ada suai vaksin dah. Ndak ada suai vaksin, berarti kartu ndak asli. Akhirnya Nabi melihat proses itu di pintu, di tempat akan masuk tu. Wah itu ummati ashabi, itu sahabat saya, umat saya. Lalu kata malaikat, innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, memang mereka umatmu, cuman masalahnya kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Banyak modifikasi. Oleh sebab itu maka saya memilih untuk tidak mengambil yang modifikasi. Saya mengambil yang qualified saja. Yang qualified, yang terjamin mutunya asli, original, berkualitas tinggi, bermutu, terjamin. Pria punya selera. Ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ini ini yang kita mau. Nah, di zaman Nabi alaihissalam tak ada yang berdusta, kata Anas. Maka kami tak semuanya dengar langsung dari Nabi. Cuman pasalnya di zaman Nabi tidak ada yang berdusta. Ini sekaligus bukan menguatkan penjabaran dari perkataan Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Makanya di zaman Nabi tidak ada yang berdusta sehingga langsung percaya. Tetapi setelah seperti kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, falamma raqiban nasu as-sa'ba waz-zalul, di saat orang sudah mulai memakai kendaraan kuda tunggangan yang liar dan yang jinak, yang liar dan yang jinak kan lui jalan, kalau dan caliah yang liar mau pak je jalan. Nah itu, maka ketika orang sudah mengendarai dalam beragama ini yang jinak dan yang liar, maka saat itu mulailah ditanyakan sanadnya siapa yang menyampaikan hadis itu. Kalau Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah yang berujung terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fitnah apa itu? Fitnah Khawarij. Hari ini tuduhan Khawarij dituduhkan ke tuan-tuan, ya, yang membenarkan yang salah, yang menyalahkan yang memperbaiki yang salah dan menunjukkan yang benar. Kadang-kadang dituduh sebagai orang Khawarij, dalam bahasa mereka yang suka nyalah-nyalahkan orang, itu maksudnya. Yang suka nyalah-nyalahkan orang dianggap Khawarij. Sebab ketika kita jelaskan ini salah, ini benar, dianggap kalau salah berarti kafir kaminya. Kalau kafir kami masuk neraka, beliau dibunuhnya. Siapa yang bilang begitu? Antum jangan sembarang nafsirkan perkataan saya. Kalau nak tahu bermakna perkataan saya, tanya ke saya. Kan gitu ya? Nak tahu perkataan Imam Sabuni, tanya ke dia sendiri. Nak tahu makna perkataan Nabi, tanya ke
Nabi SAW dengan hadis yang lain. Ini tidak antum tafsirkan sendiri. Berarti kalau seandainya ini salah, konsekuensinya kami kafir. Kalau kami kafir, halal darah kami, maka perangi. Siapa yang suruh? Orang kafir saja kami tidak perangi. Ya Ustaz ya? Orang kafir saja tidak sembarang diperangi, apalagi orang Islam. Ya, makanya jangan sembarang menafsirkan perkataan orang, jadi fitnah. Ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kepada siapapun baik yang sepaham dan tidak sepaham, jangan menafsirkan perkataan orang yang tak sepaham dengan kita dengan tafsiran yang kita pahami sendiri, karena ini adalah dosa besar, memaknai perkataan orang dengan yang bukan dia maksudkan. Karena kaedah mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, maksud dari suatu lafaz itu sesuai dengan niat orang yang melafazkannya. Berapa banyak timbul fitnah gara-gara tidak paham perkataan orang yang mengatakan itu, dan akhirnya disebar kemana-mana. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menafsirkan kecuali seperti itu yang dipahami. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, ketika sudah mulai orang mengendarai yang jinak dan yang liar, yang jinak lurus jalannya, yang liar lurus jalannya, memopak saja jalannya. Tahu memopak? Tidak tentu kemana arahnya. Maka mulailah mereka menanyakan sanadnya. Maka kata Muhammad bin Sirin pada saat itu, qalu sammu lana rijalakum, sebutkan siapa orang-orang yang meriwayatkan ini kepada kalian. Wa idza kana min ahli sunnah, bila seandainya dia termasuk ahli sunnah, yuqbalu hadisuhu, diterima hadisnya. Wa idza kana min ahli bid'ah, dan bila dari ahli bid'ah ditolak hadisnya. Ini menjadi kaedah bagi para ulama hadis bahwa ahli bid'ah pada hukum asalnya tidak diterima hadisnya. Jelas? Ini kadang-kadang bicara pula orang yang bukan ahli dalam ilmu hadis, ya, yang punya wawasan tentang ilmu hadis. Tu lihat Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran Hattan Al-Khariji, atau meriwayatkan dari Jabir Al-Ju'fi Asy-Syi'i misalnya. Antum katakan pahami dulu metodologi Imam Al-Bukhari baru bicara. Dia tidak meriwayatkannya secara mutlak. Karena Imam Bukhari sudah menyaring hadis itu dari 60.000 hadis yang sahih sanadnya. Lalu dia peras dan peras sehingga lahirlah sebanyak 4.000 hadis biduni mukarrar tanpa diulang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ahli bid'ah secara mutlak. Tidak. Imam Bukhari menyaring hadis-hadisnya, tapi hukum asalnya ahli bid'ah hadisnya ditolak. Sebab apa? Sebab bid'ah itu sangat potensi untuk mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Jangan, kalau seandainya sudah terlanjur diadakan hukumnya, perlu ada payung hukum. Payung hukum itu Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. Akhirnya didatangkanlah hadis yang palsu. Kalau tidak berani memalsukan hadis, maka dicari hadis yang sahih, tetapi maknanya bukan itu, dijadikan itu sebagai makna yang tidak dimaksud oleh Nabi, tapi seolah-olah itu yang dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak hadis-hadis sahih dijadikan dalil untuk amalan yang tidak sahih. Ya, siapa yang tahu itu? Orang-orang yang berilmu, bukan orang berlemu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asalnya sanad ini harus diisi oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang punya adil, bukan sembarang orang. Maka adapun sanad pada hari ini seperti yang saya katakan tadi,
tidak lagi dijadikan sebagai patokan sah tidak sahnya riwayat, tidak lagi dijadikan sebagai patokan diterima tak diterimanya hadis, karena hadis sudah dibukukan dengan sanad-sanad yang sudah diterima oleh para ulama semuanya. Ya, sanad-sanad, misalnya ini kitab Bukhari, benar itu kitab Bukhari. Ini kitabnya Muslim, benar itu kitab Muslim. Ini kitabnya Abu Daud, benar itu kitab Abu Daud. Tinggal kita lagi melihat sanadnya Abu Daud sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita melihat sanadnya An-Nasa'i sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam, atau kitab-kitab ulama hadis yang bersanad lainnya yang kita teliti. Adapun sanad hari ini dasman dari syekhnya misalnya Syekh Muhammad Diyaur Rahman Al-Azami sampai nanti ke jalan Imam Al-Bukhari sampai ke Sahih Bukhari, tidak perlu lagi antum teliti dasman itu siapa, Diyaur Rahman Al-Azami siapa. Nanti jangan-jangan dhaif gara-gara itu hadis, ya gara-gara sanad mutaakhirin jadi dhaif hadis Sahih Bukhari. Ini tidak benar ini. Apalagi sanad-sanad yang diisi oleh kadzabin, orang-orang pendusta. Tidak sedikit sanad-sanad yang diisi oleh para pendusta, walaupun di kalangan pengikutnya dianggap sebagai orang yang muazzam, yang muwaqqar, karena ahli bid'ah pasti menguatkan ahli bid'ah. Dia akan kagum dengan syekh-syekhnya, dibilang nanti al-hafiz, al-jalil, al-alim, al-kabir, al-faqih, al-usuli, semuanya disebutkan nanti. Tapi apakah mu'tamad? Beda sanad hadis dengan sanad yang bukan hadis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak sanad yang diisi oleh orang-orang besar. Nanti tuan-tuan kalau sudah belajar ilmu jarh ta'dil, ilmu rijal, paham bahwa tidak semua hafiz mu'tamad, tidak semua orang yang hafiz mu'tamad. Ada di antara mereka hafiz tapi kazzab, hafiz tapi kazzab. Ada di antara mereka misalnya hafiz lakin matruk, ditinggalkan hadisnya. Ada di antara mereka yang hafiz lakin muttaham bil kadzib. Jelas? Dan ini akan dibahas pada bab-babnya. Kalau tuan-tuan mau belajar hadis kita, tidak lama, cuma 15 tahun. Ya, belajar tiap hari. 5 atau 6 pelajaran setiap hari. Kalau mau, ayo. Siap? Kita buka akademi hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya tidak semua pula yang bergelar muhaddis mesti thiqah, tidak. Tetapi kalau thiqah diriwayat pasti dia muhaddis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tidak boleh terpedaya gara-gara ini hafiz, ini tidak hafiz, karena tidak semuanya mengandalkan hafiz. Karena sebagian yang penting dhabit yang penting. Ada dhabitnya di sadr, ada dhabitnya di kitab, ada dhabitnya dengan tulisan. Sebab berapa banyak pula ulama yang muhaddis tapi dia tidak hafiz, walaupun di kalangan mutaqaddimin rata-rata muhaddis itu adalah hafiz. Allah musta'an wa tuklan. Maka dengan ini bisa dipahami pertanyaan itu. Maka tidak semua yang mengklaim sanad mesti sanadnya mu'tamad, tidak, karena bisa saja dipenuhi oleh al-kazzabin, awil muttahamin, awil matrukin, aw majahil yang tidak dikenal di kalangan ahli hadis, hanya di kalangan ahli hadas. Allah musta'an wa tuklan. Karena tidak sedikit hari ini aliran-aliran mengklaim dari jalan mereka, misalnya akhbarana Syekh Widodo misalnya kan, sudah itu an Syekh Suparjo misalnya, an dari Syekh Dasmano dan sebagainya. Di mana kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Padahal tidak dikenal dalam kitabnya Ibnu Hajar, dalam kitabnya Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Mizzi, dalam kitabnya Ibnu Katsir, hanya dikenal di kalangan orang-orang yang mengagumi atau alirannya sendiri. Wallahu musta'an. Dan ciri dalil atau ciri sanad yang dipalsukan, dicatat, ciri sanad yang dipalsukan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama hadis adalah dari satu sanad meriwayatkan semua sesuatu dalam amalan agama ini. Paham? Dasman beratkan dari syekhnya Utsman dari Ali dari Sa'ad dari sampai ke Ali bin Abi Thalib sampai ke Rasulullah SAW, seluruh amalan dari sanad ini semuanya. Ini tanda sanad murakkab, tanda sanad makzub, tanda sanad yang didustakan.
Kalau ada yang mengklaim ini, maka ahli hadis tak ragu mengatakan itu adalah dusta. Paham maksudnya tak? Ulang lihat. Ini kan salah paham ke? Dari seluruh masalah akidah, dari alif sampai ya, masalah fikih dari A sampai Z, dari masalah muamalah dan seterusnya, akhlak dan adab, dari satu sanad ini tarekatnya Nabi alaihi salatu wasallam, jelas hanya satu sanad. Ini tak pernah berlaku dalam riwayatan hadis dalam Islam. Kalau ada yang melakukan itu, tanda sanad ini murakkab, diada-adakan. Jelas? Jale, kau nak jale ulang dia. Jale. Jadi kalau ada yang bilang nanti, ini jalan agama kami ini, sanadnya ini, misalnya mohon maaf, saya bikin misalnya Ormas Ad-Dasmaniyah. Ormas Ad-Dasmaniyah atau Tarekat Dasmaniyah. Lalu saya katakan haddatsana Syekhuna Anis Al-Indonesi misalnya. Memang guru saya memang. Qala haddatsana Syekhi Walidi fulan wa fulan, sampai ke Rasulullah, sampai ke Utsman bin Affan. Woi, sanad Dasman bersambung sampai ke Utsman. Maka seluruhnya, cara nikahnya, cara beranaknya, cara menikahkan anak, cara akikahnya ada dalam sanad ini semua. Ini pertanda sanad yang murakkab, yang diada-adakan. Joleh. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan la a'lamu ahadan. Sambung Ustaz, jangan mandang Ustaz lah. Tauin dah perkataan Syafi'i. Dia memang sayang ke Imam Syafi'i beliau, masya-Allah. La a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunnati yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah mengetahui seorang pun ulama ahli dalam sunnah Nabi. Padahal Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Al-Hijaz, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Hijaz, bertemu dengan teruskan Lais bin Sa'd, bertemu dengan, jelaskan lagi, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Al-Jarrah. Dia katakan tak satu pun saya temukan ulama besar dalam masalah sunnah menguasai seluruh sunnah. Lalu antum meriwayatkan nanti seluruh sunnah dari satu jalan. Lalu mengklaim bahwa jalan kami ini benar adanya. Ini tanda, seperti katakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Manar Munif, ini tanda sanadnya murakkab. Sanadnya murakkab atau yang dipalsukan. Allah musta'an wa lituklan. Tapi kalau sanad ini merupakan satu buku ini, mungkin sanad ini merupakan 2, 3, 4 hadis sampai 100 hadis, mungkin. Tapi ke seluruh cara beragama dari satu sanad, ini adalah sanad tidak boleh dustakan orang dosa, bahaya nuduh orang dosa. Iya, memang dulu ya, ulang leles ya. Allah, taib, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf waktu yang sudah berlalu. Tu abi waktu tu tamam tu. Minta izin kayaknya. Iya, minta izin kayaknya lu. Imam awak. Inya lah wangi kayak dan tanya kayaknya lu. Apa tu? Tu so belajar hadis wak mulai tahun siap. Arti ijazah tu. Jadi sabut kan ada 8 cara periwayatan hadis. Jualan sodoh. Iya, kemudian tu ijazah aja baik Quran lah, nah urus cek kitab. Ya, Al-Wajiz fil Mujazi wal Mujiz. Ndak banyak mana kitab tu. Lebih kurang 230 halaman. Gua baca malam kau sudah. Ini pertanyaan Ustaz, atau pendeknya jawaban panjang. Nah, tapi dah arti secara bahasa dah jauh lebih mudah. Isu aja lah ya. Isu alhamdulillah. Artinya ijazah itu izin meriwayatkan. Ya, itu bahas artinya aja. Ya tu contoh pun nak jauh lebih satu huruf jauh nak jauh lebih huruf. Izin meriwayatkan itu namanya ijazah. Wallahu musta'an. So masuk kuliah aja dan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat.